Welcome to Dark Trail ID. Ukraina, lumbung pangan Eropa yang terancam perang. Tanah hitam dan kejayaan agrikultur Ukraina. Ukraina, sebuah negara di Eropa Timur yang kerap berada di tengah pergolakan geopolitik, memiliki julukan yang tak sembarangan, lumbung pangan Eropa. Julukan ini bukan tanpa dasar. Ukraina adalah daerah rumah bagi salah satu jenis tanah paling subur di dunia yang dikenal dengan nama Chernozem atau tanah hitam. Kesuburan luar biasa tanah ini membuat Ukraina menjadi negara agraris yang sangat penting secara global. Chernozem memiliki kandungan humus yang sangat tinggi, membuatnya unggul dalam menyimpan nutrisi dan air, dua elemen vital bagi pertumbuhan tanaman. Dengan struktur tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan mampu menyerap serta mempertahankan kelembapan, tanah ini menjadikan Ukraina sebagai surga pertanian. Lebih dari 70% wilayah Ukraina merupakan lahan pertanian aktif. Dengan 42 juta hektar lahan subur dan 32 juta hektar diantaranya ditanami setiap tahun, Ukraina memiliki potensi luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa negara ini dapat menyediakan makanan untuk sekitar 500 miliar manusia. Faktor geografis dan iklim yang mendukung. Letak geografis Ukraina juga sangat strategis untuk pertanian. Terletak di zona iklim sedang, negara ini memiliki musim tanam yang panjang dan curah hujan yang relatif stabil, sehingga sangat mendukung pertumbuhan tanaman biji-bijian seperti gandum, jagung, jelai, serta tanaman minyak seperti bunga matahari dan kedelai. Selain itu, wilayah dataran rendah yang luas dan relatif datar memudahkan mekanisasi pertanian. Kombinasi antara kondisi alam, kesuburan tanah, dan praktik agrikultur yang telah diwariskan turun-temurun menjadikan Ukraina sebagai salah satu pusat produksi biji-bijian terbesar di dunia. Komoditas unggulan Ukraina di pasar global. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Ukraina. Negara ini menduduki peringkat atas dalam ekspor berbagai komoditas penting, seperti bunga matahari dan minyak bunga matahari. Peringkat pertama dunia, gandum, jagung, jelai, gandum hitam, dan kedelai. Ukraina bahkan menjadi salah satu dari 3 negara eksportir biji-bijian terbesar di dunia. Menurut data statistik, produksi sereal dan kedelai Ukraina diperkirakan dapat mencapai sekitar 78 juta ton per tahun. Ini merupakan jumlah yang sangat signifikan dan memengaruhi stabilitas pasokan pangan di banyak negara lain. Komoditas tersebut diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Uni Eropa, Cina, India, Mesir, Turki, dan negara-negara Afrika. Ukraina juga dikenal sebagai salah satu produsen kentang terbesar di dunia. Bahkan diyakini berada pada posisi keempat secara global. Dalam hal pertanian bunga matahari, Ukraina dan Rusia bahkan menyumbang sekitar setengah dari produksi dunia, menjadikannya komoditas vital dalam perdagangan pangan global. Peran Ukraina dalam ketahanan pangan global. Kontribusi Ukraina dalam sistem pangan dunia tak dapat diremehkan. Negara ini adalah pemasok penting bagi berbagai negara berkembang yang sangat bergantung pada impor gandum dan jagung untuk konsumsi domestik mereka. Negara-negara seperti Mesir, Lebanon, Tunisia, dan negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara sangat rentan terhadap gangguan suplai dari Ukraina. Sebelum terjadinya invasi Rusia pada Februari 2022, pelabuhan-pelabuhan utama Ukraina di Laut Hitam menjadi jalur ekspor utama bagi biji-bijian. Melalui pelabuhan Odessa, Mykolaiv, dan Chornomorsk, Ukraina menyalurkan jutaan ton komoditas pangan ke dunia setiap tahunnya. Namun, ketika konflik bersenjata meletus, jalur-jalur vital tersebut terganggu, memicu krisis pangan global. Invasi Rusia dan dampaknya terhadap produksi dan ekspor pangan. Ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Ukraina, seluruh sistem pertanian negara tersebut goyah. Akses ke lahan pertanian menjadi terbatas, infrastruktur dihancurkan, petani kehilangan alat produksi,
dan risiko keamanan di wilayah konflik membuat banyak ladang tidak bisa ditanami atau dipanen. Selain itu, blokade laut yang diberlakukan Rusia terhadap pelabuhan-pelabuhan Ukraina membuat ekspor biji-bijian lumpuh, kapal-kapal kargo tidak bisa keluar membawa muatan pangan, dan negara-negara pengimpor mulai mengalami kelangkaan serta kenaikan harga gandum secara drastis. Di tengah krisis tersebut, beberapa perjanjian kemanusiaan antara PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina sempat memungkinkan ekspor terbatas, namun tidak cukup untuk mengembalikan kapasitas normal. Situasi ini membuktikan betapa pentingnya Ukraina dalam menjaga stabilitas pangan dunia. Ketika Ukraina berhenti mengekspor, harga roti bisa melambung di tempat sejauh Afrika atau Timur Tengah. Blokade dan siasat geopolitik. Dalam dimensi geopolitik, pangan telah menjadi alat tekanan baru. Rusia menyadari pentingnya gandum dan jagung Ukraina di mata dunia. Oleh sebab itu, blokade ekspor Ukraina dijadikan sebagai strategi tawar-menawar di meja diplomasi global. Sebaliknya, Ukraina menggunakan posisi strategisnya sebagai pemasok pangan untuk menarik dukungan dari negara-negara barat. Bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan mengalir dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebagian besar didorong oleh kekhawatiran terhadap ketidakstabilan global akibat krisis pangan, peluang dan tantangan di tengah konflik. Meskipun dilanda perang, petani Ukraina menunjukkan ketahanan luar biasa. Di banyak wilayah, mereka tetap berusaha menanam dan memanen di tengah ancaman serangan udara atau ranjau darat. Namun, tantangan tidak sedikit, harga bahan bakar melonjak, pasokan pupuk terbatas, dan distribusi hasil panen menjadi sangat rumit. Kondisi ini membuat biaya produksi meningkat, sementara margin keuntungan petani mengecil drastis. Banyak perusahaan agrikultur asing yang sebelumnya berinvestasi di Ukraina juga menarik diri karena ketidakpastian situasi. Ini menyebabkan kekosongan modal dan teknologi dalam sistem pertanian Ukraina yang bisa berdampak jangka panjang. Transformasi sektor pertanian pasca perang. Ketika perang usai, jika dan ketika itu terjadi, Ukraina menghadapi tugas berat untuk membangun kembali sistem pertanian nasionalnya. Rehabilitasi infrastruktur, pengamanan lahan pertanian dari ranjau, pemulihan jalur distribusi, serta penataan ulang pasar ekspor akan menjadi agenda besar pemerintah. Namun, jika pemulihan dapat dilakukan dengan dukungan internasional yang kuat, Ukraina berpotensi tidak hanya kembali sebagai lumbung pangan Eropa, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam reformasi sistem pangan global yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bantuan teknologi pertanian, sistem irigasi modern, serta investasi dalam inovasi pangan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ketahanan nasional dan sekaligus membantu dunia menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketimpangan pangan global. Kesimpulannya, pentingnya Ukraina dalam peta ketahanan pangan dunia. Julukan lumbung pangan Eropa bagi Ukraina bukan sekadar sebutan simbolik. Negara ini memegang peran nyata dalam memastikan pasokan pangan dunia tetap stabil. Dengan lahan yang subur, produksi pertanian yang tinggi, dan posisi geografis strategis, Ukraina adalah salah satu pemain utama dalam sistem pangan global. Namun, perang yang masih berlangsung sejak awal tahun 2022 telah mengguncang fondasi peran tersebut. Produksi menurun, distribusi terhambat, dan harga pangan global melonjak sebagai konsekuensinya. Dunia pun semakin sadar akan ketergantungan pada satu wilayah produsen utama. Pelajaran dari krisis ini jelas. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau produksi, tetapi juga oleh stabilitas politik dan keamanan internasional. Ukraina adalah cermin dari bagaimana satu negara bisa menjadi penentu keseimbangan pangan bagi dunia, dan sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya sistem tersebut jika dilanda konflik bersenjata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.